Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riflan Hamzah dari kelas C semester 1 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum mengetahui perbedaan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Kemudian beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Monisisme yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof Prasokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain itu juga Plato dan Aristoteles. Sementara filsuf modern seperti Eichen dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Thales. Atas perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Kemudian yang kedua yaitu dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan ajali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma atau bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Kemudian aliran yang ketiga, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu.
Materialisme kadang disamakan orang dengan naturalisme. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam natural di sana ialah segala gelapnya meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda. Jadi tidak ada sama nilainya dengan benda. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul jika berdasarkan materialisme, mereka disebut filsafat alam atau natur filosofie. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian alam ini pada unsur-unsur keberadaan yang pertama. Thales tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi menganggap bahwa unsur asal itu adalah air. Anaximandros tahun 610 sampai 545 sebelum Masehi menganggap bahwa unsur asal itu epeiron, yakni suatu unsur yang tak terbatas. Anaximenes 545 sampai 528 sebelum Masehi menganggap bahwa unsur asal itu adalah udara. Dan tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Demokritos tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi menganggap bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan sangat halus. Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian peristiwa alam. Pada Demokritos inilah dampak pendapat materialisme klasik yang lebih tegas. Kemudian yang berikut idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah sesuatu jenis daripada penjelasan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Kemudian yang berikut aliran agnostisisme. Pada intinya, agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat ada manusia, tetapi yang ada hanyalah keberadaannya. Istilah-istilah terpenting yang terkait ontologi adalah yang pertama yang ada atau being, kenyataan atau realitas, reality, eksistensi atau eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Jadi itulah materi tentang ontologi. Jadi demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.